Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1726 sampai bab 1728. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Hao Qiang, melihat bahwa kamu memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahanmu, aku tidak bisa membiarkan kamu datang ke sini dengan sia-sia." Mendengar ini, Hao Qiang sangat senang. "Terima kasih, kakak senior Ye Chong, terima kasih, kakak senior Ye Chong." Dengan mengatakan itu, Hao Qiang hendak masuk ke dalam. "Tunggu sebentar," Ye Chong memanggil Hao Qiang. "Tidak ada apapun di sana sekarang. Untungnya, saya meninggalkan beberapa terlebih dahulu, jadi saya akan memberikannya kepada Anda." Ketika Hao Qiang mendengar ini, dia tidak bisa menahannya. Hati, ekstasi, apa yang Ye Chong simpan untuk dirinya sendiri pastilah yang terbaik. Memikirkan hal ini, Hao Qiang berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, "Terima kasih. Saudara Ye Chong, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang." Ye Chong tersenyum, "Simpanlah." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menjentikkan koin api di antara jari-jarinya. Koin api berputar 2 kali di udara dan jatuh ke tangan Hao Qiang. Hao Qiang mengambilnya dan melihat bahwa itu hanyalah koin api, dan senyuman segera mengeras di wajahnya. Hao Qiang tampak sedikit malu. "Apa ini? Ini hanya koin api, bukankah semua orang di dalam memiliki ramuan dan harta karun? Mengapa saya hanya memiliki satu koin api?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apa, kamu tidak menginginkannya? Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku." Hao Qiang dengan cepat menyimpan koin api itu. Tidak peduli berapa banyak kaki yang dimiliki seekor lalat, itu tetaplah daging. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sekelompok orang datang dari tempat yang tidak jauh. "Hentikan!" teriak pemimpin itu sambil berlari. Keyakinannya cukup memadai. Para murid yang berisik di dalam ruangan segera terdiam ketika mendengar suara ini. Ye Chong menatap kepala pria kuat itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di belakang pria kuat itu ada Jin Dalong, pria botak dan sekelompok orang berkemeja bermotif bunga. Pria kuat ini bertubuh tinggi dan kekar, mengenakan kemeja hitam, dan kemeja itu hampir pecah karena otot di sekujur tubuhnya. Orang ini persis seperti yang disebutkan Hua Sir dan yang lainnya, yang disebut sebagai keponakan kedua dari sesepuh, kakak laki-laki tertua mereka. "Apakah ada yang salah?" Ye Chong bertanya dengan sadar. Pria botak itu berada di sebelah pria kuat itu, menutupi wajahnya dan berkata dengan tidak jelas, "Kakak, itu dia adalah Ye Chong." Pria kuat itu mendengus dingin dan berjalan ke arah Ye Chong. "Apakah kamu Ye Chong?" "Namaku Xiong Chao." Orang kuat itu berkata, "Aku sudah lama mendengar reputasimu, tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Xiong Chao juga baru di sini. Dan dia mungkin mendapatkannya melalui putra keduanya. Karena hubungan pamannya, dia dengan cepat menjadi murid nomor 1 di halaman dalam." Ye Chong tersenyum dan berkata, mudah diucapkan. Tapi kamu cukup berani, kamu berani mengambil barang-barangku secara pribadi. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi," kata Xiong Chao. Perkiraan Ye Chong benar, harta karun di rumah itu milik Xiong Chao. Ye Chong mengangkat bahu, berkata, "Ini kamarku. Barang-barangnya ada di kamarku. Apakah aku memerlukan izin orang lain untuk membuang sampah di kamarku?" Xiong Chao mengertakkan gigi karena kebencian dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Pada saat ini, para murid yang baru saja menjarah ruangan keluar. Ketika mereka melihat beruang itu datang, mereka semua tampak ketakutan. Semua orang berdiri di sana dengan kepala menunduk, tidak berani berbicara. Dia memandang orang-orang ini dan bertanya dengan dingin, "Kamu bajingan? Siapapun yang mengambil barang-barangku, segera serahkan kepadaku." Meskipun orang-orang ini semua takut pada Xiong Chao, namun, saat dihadapkan pada masalah Xiong Chao, tidak ada yang mengaku telah mengambil sesuatu. Bagaimanapun, pil bundar dan berbagai harta langka dan eksotis itu nyata dan sepadan dengan risikonya.
Xiong Chao sedikit tidak senang dan mengalihkan kemarahannya pada Ye Chong. Nak, kamu benar-benar mencari kematian? Aku tidak akan membiarkan kalian pergi, raung Xiong Chao. Saat ini, Hao Qiang adalah orang pertama yang mengakuinya karena dia tidak dapat menahan tekanan psikologis. Oh, saudara Xiong, maafkan aku mengambilnya, aku tidak tahu itu milikmu, kata Hao Qiang. Xiong Chao berkata dengan marah, apa yang kamu ambil, serahkan padaku secepatnya. Saya mengambil koin api. Saat dia mengatakan itu, Hao Qiang mengeluarkan koin api dari sakunya. Xiong Chao langsung marah. Dia mengira Hao Qiang sedang mempermainkannya. Xiong Chao menamparkan wajah Hao Qiang, membuat Hao Qiang terbang menjauh. Hao Qiang berteriak, aduh, dan jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dan tidak berani bangun. Xiong Chao memandang Ye Chong dengan marah dan berkata, oke, kamu punya nyali, karena kamu sangat hebat, apakah kamu berani bertarung denganku besok? Besok adalah acara bulanan di Istana Fen Xiang, sehari untuk halaman. Dalam murid untuk berdiskusi satu sama lain, Ye Chong mengangkat bahu, tidak masalah. Xiong Chao mencibir, betapa beraninya, aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, kamu bajingan, dapatkan aku berikan barang-barangmu padaku sesegera mungkin, saya bisa melupakan kesalahannya, jika tidak, saya tidak akan bisa mengampuni Anda. Semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Xiong Chao mendengus dan berkata kepada Ye Chong, besok aku akan memberitahumu bahwa kamu menyesalinya. Dengan itu, Xiong Chao membawa orang-orang pergi. Sebelum pergi, pria botak itu menunjukkan senyum gembira kepada Ye Chong. Sepertinya itu berarti, Ye Chong, kamu mati kali ini. Setelah Xiong Chao pergi, yang lain pergi satu demi satu. Ketika Ye Chong kembali ke kamarnya, dia memang benar-benar baru. Bahkan Ye Chong pun takjub, pepatah uang bisa membuat dunia berputar, memang benar adanya. Sudah berapa lama, ruangan yang dulunya berantakan seperti tempat pembuangan sampah kini tak bernoda. Tak ada setitik pun debu yang ditemukan. Terlebih lagi, seseorang sangat bijaksana dan menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam. Sekarang baunya segar, apalagi ruangan ini awalnya terletak di tempat yang kaya akan energi spiritual. Setelah sumber pencemaran sampah tersebut hilang, aura dalam ruangan dengan cepat mengambil alih. Setelah itu, Ye Chong mengunci kamar kosong dan kembali ke halaman luar. Pada saat ini, pria gendut, pria buta, Asiang, Xiao Lingdang dan yang lainnya sedang berkumpul di halaman, berdiskusi dengan rasa iri tentang apa yang baru saja terjadi. Hei, apa yang sebenarnya terjadi di halaman dalam ini? Benarkah ada kesejahteraan? Kudengar ada ramuan, harta karun, dan sebagainya, kata Xiao Lingdang. Pria gendut itu menghela nafas, benci karena sebagai murid halaman luar, dia tidak bisa memasuki halaman dalam. Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas masuk sejak lama. Saya mendengar bahwa bajingan Hao Qiang masuk untuk mendapatkan keuntungan, kata orang buta itu dengan marah. Hei, siapa yang memintaku untuk izin? Aku marah sekali, kata pria gendut itu. Tepat ketika beberapa orang mengeluh, Ye Chong tiba-tiba masuk dari pintu. Fatih dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum bereaksi. Lingdang kecil adalah orang pertama yang berlari. Saudara Ye Chong, kamu kembali, ini benar-benar kamu. Saudaraku, benar-benar kamu yang kembali. Pria gendut dan pria buta itu juga segera datang. Aksiang berdiri di belakang dengan sedikit malu-malu. Diam-diam menatap Ye Chong, dengan senyuman di wajahnya. Meskipun Aksiang menjadi semakin percaya diri sejak memasuki seni bela diri, dia masih sangat pemalu di depan Ye Chong. Faktanya, Ye Chong mampu mengaktifkan mutiara Z5 elemen untuk pergi ke dunia lain sebelumnya. Berkat kura-kura besar Aksiang, dia belum sempat berterima kasih kepada Aksiang. Saudaraku, kapan kamu kembali? Kenapa kamu muncul begitu tiba-tiba? Kata pria gendut itu. Ye Chong merasa sangat hangat dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja kembali juga. Tiba-tiba, Xiao Lingdang sepertinya mengingat sesuatu. Saudara Ye Chong, apa yang terjadi di halaman dalam tadi bukan urusanmu lagi, kan? Xiao Lingdang bertanya. Seseorang di halaman dalam sedang membagikan kesejahteraan,
dan Ye Chong kembali secara tak terduga. Kedua hal ini sepertinya terlalu kebetulan. Terlebih lagi, kecuali orang aneh seperti Ye Chong, Xiao Lingdang tidak dapat memikirkan siapapun yang akan melakukan hal seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, Lingdang kecil masih lebih pintar, ya, ini aku. Lalu, dia menceritakan apa yang terjadi tadi. Setelah mendengar ini, si gendut dan si buta menepuk paha mereka karena kesal. Banyak sekali barang bagusnya, kenapa tidak kamu berikan sebagian kepada kami, semuanya diberikan kepada orang luar, kata pria gendut itu. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya merasa kotor bahkan jika Anda memberi saya barang-barang kotor itu secara gratis. Anda adalah saudara lelaki saya yang baik. Saya secara alami akan memiliki banyak hal baik untuk Anda nanti. Jadi mengapa khawatir? Mendengar ini, pria gendut itu terkekeh. Bagus sekali, saudaraku, aku tahu kamu yang terbaik. Xiao Lingdang berkata, pria gendut sialan, kenapa repot-repot bicara? Mengapa kamu tidak menyiapkan makanan lezat dan mencari angin untuk saudara Ye Chong? Ya, saya pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan lezat sekarang. Selamat malam untuk membantu kakak membersihkan debu, kata pria gendut itu. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tidak makan makanan Fatih, dan saya masih merindukannya. Fatih terkekeh, jangan khawatir, saudaraku, saya punya cukup untuk hari ini. Ngomong-ngomong, siapkan porsi tambahan, kakak senior Huang juga akan melakukannya nanti. Kemarilah, kata Ye Chong. Apakah kakak perempuanku ke Wei? Apakah dia ikut juga? Mata pria gendut itu bersinar dan air liurnya hampir mengalir. Little Bell meraih telinga pria gendut itu dan berkata, cepat. Kemudian pria buta, Fatih, dan Little Bell pergi ke dapur untuk bersiap. Ye Chong dan Axiang kembali ke kamar. Meskipun Ye Chong sudah lama tidak kembali, Axiang membersihkan kamar setiap hari, dan rumahnya masih sangat bersih. Axiang, jangan lakukan ini lagi. Kamu sudah menjadi seorang pejuang, kata Ye Chong. Hanya Ye Chong yang mengetahui identitas asli Axiang, bahwa dia adalah putri Jenderal Haitian. Memang tidak pantas melayaniku seperti pembantu lagi. Tapi Axiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong Axiang, bagaimana kabar kura-kuramu? Ye Chong bertanya dengan suara rendah. Axiang menjawab, bagus. Jika saudara Ye Chong ingin melihatnya, saya bisa mengantarmu ke sana. Ye Chong tersenyum dan menyentuh kepala Axiang. Ketika kamu punya waktu, kamu bisa membantuku dulu. Terima kasih. Setelah mengobrol santai dengan Axiang sebentar, dan melihat hari sudah hampir malam, Ye Chong menelepon Huang Kewei. Minta Huang Kewei datang ke halaman rumahnya untuk makan malam. Tak butuh waktu lama bagi pria gendut itu menyiapkan makan malam mewah dengan bantuan orang lain. Mereka mendirikan meja besar di halaman yang sudah berisi segala macam hidangan yang disiapkan dengan cermat oleh pria gendut itu, semuanya enak dan nikmat. Semua orang duduk mengelilingi meja, menunggu Huang Kewei tiba sebelum jamuan makan dimulai. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chong secara singkat memberitahu beberapa orang tentang pengalamannya sebelumnya. Ketika mereka mendengar tentang dunia yang berbeda dan berbagai kekuatan elemen magis, mereka kagum dan iri. Orang buta itu berkata, oh, saudaraku, sepertinya kami tidak akan pernah bisa menyusulmu dalam hidup ini. Ye Chong bertanya, ngomong-ngomong, di mana 9 ular, bukankah dia tidak lagi berada di Istana Fenxiang? Terakhir kali Ye Chong kembali ke Istana Fenxiang, 9 ular kembali bersama Ye Chong. Ye Chong membantunya membunuh dewa kematian Guo Yunpeng dan membalas dendamnya yang besar. Pria gemuk itu berkata, saudaraku, sebenarnya, tidak lama setelah kamu pergi, 9 ular kembali ke 4 sudut bermuda, mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada klan ular. Apa yang terjadi? Ye Chong bertanya dengan ragu. Pria gendut itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, karena belum ada berita tentang 9 ular sejak saat itu. Orang buta itu berkata, ya, 9 ular juga mengatakan mereka akan menulis surat kepada kami, tetapi pada akhirnya tidak ada berita sama sekali. Benar-benar tidak menarik. Tidak, Fatih tiba-tiba teringat sesuatu. 9 ular sepertinya telah menulis surat kepada kita. Sepertinya aku sudah menerimanya.
Apa isi surat itu? Ye Chong diminta. Little Bell berkata, pria gendut, kenapa kamu tidak memberitahu kami kapan kamu menerima surat itu, di mana kamu melakukannya? Kami bahkan tidak melihatnya. Pria gendut itu menggaruk kepalanya. Oh, saya ingat. Saya baru saja menerima surat hari itu. Orang di sebelah Xiao Hua memintaku untuk membantu. Jadi aku pergi membantu. Ketika aku kembali, aku sangat senang sampai-sampai aku lupa tentang surat itu. Dasar bodoh, Xiao Lingding mengambil lemak. Itu telinga manusia dan mengutuk. Pria gendut itu berteriak, aduh, aduh. Cari cepat, kata Bel kecil. Pria gendut itu berkata, hei, nenek moyang kecilku, jangan khawatir. Ada beberapa hal yang akan keluar dengan sendirinya jika kamu tidak mencarinya. Jika kamu mencarinya, kamu tidak akan menemukannya. Penampilan pria gendut itu membuat semua orang tertawa. Saat ini, Huang Kewei membuka pintu dan masuk. Yang jelas, Huang Kewei berdandan dengan hati-hati. Meski hanya memakai riasan tipis, ia tetap sangat cantik dengan kulit putih tanpa celah serta fitur wajah yang proporsional. Gaun kuning muda itu sangat indah di bawah sinar bulan. Pria gemuk itu meneteskan air liur saat melihatnya. Hei, kakak senior Huang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Ya, kakak senior Huang, kecantikanmu bahkan lebih terang daripada mataku yang buta, kata orang buta itu. Huang Kewei menutup mulutnya dan tersenyum manis. Kalian, semua orang fasih itu, mempelajarinya dari Ye Chong, kan? Saat dia berbicara, dia diam-diam melirik Ye Chong. Ye Chong berdiri dan meminta Huang Kewei duduk di sebelahnya. Setelah itu, semua orang mulai berpesta. Di bawah sinar bulan yang menyegarkan, cukup ramai untuk makan dan ngobrol di saat yang bersamaan. Huang Kewei diam-diam melirik Ye Chong dari waktu ke waktu. Semua orang bisa melihat bahwa cara Huang Kewei memandang Ye Chong penuh cinta. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Huang Kewei berdandan sangat indah untuk Ye Chong. Pria gendut dan pria buta diam-diam menghela nafas dalam hati mereka, seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki tertua, bahkan kakak senior Huang pun bisa mengatasinya, ngomong, Ye Chong, kamu benar-benar baik. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di sore hari. Aku belum menyangka kamu akan kembali. Dalam 1 jam, aku menemukan diriku musuh, goda Huang Kewei. Ye Chong tersenyum dan berkata, bisakah Xiong Chow ini dianggap musuh? Dia hanya sampah. Pria gendut itu berkata, apakah itu Xiong Chow yang merupakan murid nomor 1 di halaman dalam? Saudaraku, kamu tidak bisa meremehkan dia. Iya, saya mendengar bahwa Xiong Chow sangat kuat, dan paman keduanya sekarang menjadi orang kedua di Istana Fenxiang. Dia sangat kuat, orang buta itu juga berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, mari kita lihat bagaimana saya menghadapinya besok. Xiao Lingdang mengetahui beberapa cerita di dalamnya. Dia berkata, saya mendengar bahwa ketika Xiong Chow pertama kali datang ke sini, kemampuannya tidak terlalu bagus. Dia hanya orang biasa, seorang prajurit tingkat Suan. Saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba menjadi murid nomor 1 di halaman dalam, dan juga menjadi prajurit tingkat bumi. Ye Chong tersenyum. Jika seperti yang Anda katakan, maka hanya ada satu kemungkinan. Para master secara paksa membantunya berkembang, hanya untuk mendorong pertumbuhannya. Fatih berkata lagi, saudaraku, kami yakin kamu bisa mengalahkan Xiong Chow. Tetapi jika kamu benar-benar mengalahkannya, maukah kamu menyinggung sesepuh yang hebat, ya? Pada saat itu, tetua agung akankah para tetua menimbulkan masalah bagimu, kata orang buta itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan lupa, orang di belakang penatua agung adalah Cao Dahua. Bahkan jika saya tidak menyinggung penatua agung, bukankah dia akan membuat masalah bagi saya? Semua orang diam. Ye Chong adalah kanan. Mereka dan kelompok Cao Dahua awalnya berada di halaman yang sama. Ye Chong melambaikan tangannya dan berkata, lupakan sampah ini, siapa di antara kalian yang tahu kemana Tuan Sulin pergi? Pria gendut, pria buta, dan Lingdang kecil semuanya menggelengkan kepala. Kami baru saja mendengar bahwa Cao Dahua mengatur tugas berbahaya untuk Tuan Sulin, tapi tidak ada yang tahu situasi spesifiknya, kata Xiao Lingdang. Ye Chong merenung sejenak, ya, sepertinya kita perlu memikirkan cara lain nanti.
Keesokan harinya, halaman dalam, tempat latihan. Di ruang terbuka tempat latihan telah didirikan arena setinggi 1 meter. Ini untuk tantangan murid pengadilan negeri hari ini. Biasanya, kompetisi sebesar ini tidak menarik banyak orang. Karena semua orang sudah terbiasa dengannya, hanya mereka yang mempunyai keluhan dan dendam yang akan memanfaatkan hari ini untuk memasuki ring dan membalas dendam. Namun pertandingan hari ini menarik perhatian banyak orang. Karena semua orang telah mendengar tentang pertarungan antara Ye Chong dan Xiong Chao. Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong, bahkan tetua muda Chao Zhengchun dan dewa pembunuh terkenal Guo Yunpeng pun mati di tangan Ye Chong. Bahkan banyak murid yang kini diam-diam menyebut Ye Chong sebagai generasi baru dewa pembunuh. Xiong Chao saat ini adalah murid paling populer di Istana Fenxiang, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Terlebih lagi, Tetua Agung saat ini masih menjadi paman keduanya. Di Burning Incense Palace, hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, pertarungan antara dua orang ini secara alami menarik perhatian banyak orang. Sebelum mereka berdua muncul, sudah ada orang yang berdiri mengelilingi ring. Tepat di sebelah timur arena terdapat pendopo yang merupakan satu-satunya stand. Saat ini sedang duduk seorang lelaki tua berjubah putih. Dia adalah tetua Istana Fenxiang, Xiong Taisan. Adapun Xiong Chao, dia berada tepat di sebelah Xiong Taisan dengan ekspresi hormat di wajahnya. Xiong Taisan berkata, "Saya telah mendengar tentang Ye Chong ini. Dia sangat kuat, bahkan Guo Yunpeng dibunuh olehnya. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan seluruh kekuatan Anda saat mengambil tindakan dan jangan memberinya kesempatan. Apakah Anda mengerti?" Xiong Chao mengangguk. Secara alami, dia tahu dengan jelas bahwa kekuatan yang dia miliki sekarang sebenarnya adalah kekuatan yang ditransfer kepadanya oleh Xiong Taisan. Meskipun dia sekarang lebih kuat dari dewa kematian asli Guo Yunpeng, bagaimanapun juga, kekuatannya tidak lahir dengan sendirinya dan tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya Xiong Taisan memintanya untuk mengambil tindakan dan membunuh Ye Chong dengan seluruh kekuatannya. Ingat, jika kamu bisa mengalahkan Ye Chong, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, kata Xiong Taisan. Ya, keponakanku mengerti, kata Xiong Chao bersemangat, bersambung.